Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipi Yolanda dengan NIM 18233 dari Prodi Manajemen Pajak. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang konsep dasar etika, yaitu tugas dari mata kuliah etika perpajakan. Yang pertama adalah konsep dasar etika itu sendiri. Istilah etika sendiri sejarahnya bermula jauh sejak masa Yunani kuno yang disebut dengan etos. Dalam bahasa Yunani, etos memiliki banyak penafsiran seperti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, dan perasaan. Konsep etika sebagai ilmu juga ditekankan dalam buku yang ditulis oleh Aristoteles yang menyatakan istilah terminus ethicus, yaitu etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditegaskan pula mengenai etika sebagai ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu kelompok atau masyarakat. Yang selanjutnya adalah perkembangan etika. Yang pertama, pada masa Yunani atau etika pada periode Yunani, Aristoteles berpendapat bahwa tujuan akhir dan yang dikehendaki manusia mengenai segala perbuatan adalah bahagia. Namun, pengertiannya tentang konsep bahagia itu lebih luas dan lebih tinggi. Menurutnya, untuk mendapatkan kebahagiaan, seseorang itu hendaklah mempergunakan kekuatan akhlak dengan sebaik-baiknya. Buat yang kedua, etika abad pertengahan. Pada abad pertengahan, etika bisa dikatakan dianiaya oleh gereja. Pada saat itu, gereja merangi filsafat Yunani dan Romawi dan menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Yang ketiga, etika periode bangsa Arab. Bangsa Arab pada zaman Jahiliyah tidak mempunyai ahli-ahli filsafat yang mengajak kepada aliran atau paham tertentu sebagaimana Yunani seperti Aristoteles. Hal itu terjadi karena penyelidikan ilmu terjadi pada negara-negara yang sudah maju. Namun sejak kedatangan Islam, agama yang mengajak kepada orang-orang untuk percaya kepada Allah, sumber segala sesuatu di seluruh alam. Jadi, bangsa Arab pada masa itu telah puas mengambil etika dari agama dan tidak merasa butuh untuk menyelidiki mengenai dasar baik dan buruk. Yang keempat, etika periode abad modern. Pada masa ini, segala sesuatu dikecam dan diselidiki, sehingga tegaklah kemerdekaan berpikir dan mulai melihat segala sesuatu dengan pandangan baru dan mempertimbangkan dengan ukuran yang baru. Ada seorang ahli filsafat dari Prancis menyebutkan atau menetapkan ilmu pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak menerima sesuatu yang belum diperiksa akal dan nyata, dan apa yang tumbuhnya dari adat kebiasaan saja wajib ditolak. Yang kedua, di dalam penyelidikan harus kita mulai dari yang sekecil-kecilnya lalu meningkat ke hal-hal yang lebih besar. Dan yang terakhir, jangan menetapkan sesuatu hukum akan kebenaran suatu hal sehingga menyatakan dengan ujian. Selanjutnya adalah pengertian etika. Etika adalah bagian filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang baik, berbuat baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidup. Kata etika menunjukkan dua hal. Yang pertama, disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai dan pembenarannya. Yang kedua, pokok permasalahan disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup kita yang sesungguhnya dan hukum-hukum tingkah laku kita.
Selanjutnya yaitu teori etika. Yang pertama, egoisme. Russell pada 2004 memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologi dan egoisme etis. Egoisme psikologi adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Dalam teori ini, orang boleh saja yakni bahwa ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban. Namun semua tindakan yang terkesan luhur dan atau tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah ilusi. Sedangkan paham egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Jadi, yang membedakan tindakan berkutat diri dengan tindakan untuk kepentingan diri adalah pada akibatnya terhadap orang lain. Tindakan berkutat diri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, sedangkan tindakan mementingkan tidak selalu merugikan orang lain. Teori yang selanjutnya adalah utilitarisme. Pada teori ini terdapat beberapa paham sebagai berikut. 1. Tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya, sebagai contohnya akibat, tujuan, atau hasilnya. 2. Dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan. Dan yang ketiga, kesejahteraan orang sama pentingnya. Teori yang selanjutnya adalah deontologi. Deontologi berasal dari kata Yunani, deon, yang berarti kewajiban. Teori ini dipelajari oleh Immanuel Kant. Ada dua konsep penting, yaitu imperatif hipotesis, yaitu perintah-perintah yang bersifat khusus yang harus diikuti jika keinginannya yang relevan. Selanjutnya, konsep imperatif kategoris adalah kewajiban moral yang mewajibkan kita begitu saja tanpa syarat apapun. Kewajiban moral bersifat mutlak tanpa pengecualian apapun dan tanpa dikaitkan dengan kerugian atau tujuan apapun. Selanjutnya adalah teori hak. Menurut teori hak, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia. Teori keutamaan. Teori keutamaan berdasarkan dari manusianya. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Selanjutnya adalah teori etika teonom. Sebenarnya, setiap agama mempunyai filsafat etika yang hampir sama. Salah satunya adalah teori etika teonom. Teori ini dilandasi filsafat Kristen. Teori ini mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Selanjutnya adalah tujuan dari etika. Yang pertama, untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Yang kedua, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Yang keempat, etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia. Dan yang terakhir, mengantarkan manusia bagaimana menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, prinsip-prinsip pada etika. Yang pertama, prinsip keindahan. Mendasari segala sesuatu dengan rasa senang terhadap keindahan dengan menunjukkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Contohnya yaitu dalam berpakaian, berpenampilan, penataan ruang, dan lain sebagainya. Yang kedua, prinsip persamaan. Persamaan terhadap hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Ketiga adalah prinsip kebaikan. Perilaku seseorang untuk selalu berusaha berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat menghormati, kasih sayang, dan membantu orang lain.
Yang keempat adalah prinsip keadilan, prinsip yang mendasari seseorang untuk bertindak adil dan tidak mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi hak orang lain. Yang kelima adalah prinsip kebebasan, kebebasan setiap manusia yang mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri selama itu tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain dan harus diikuti dengan tanggung jawab. Untuk itu, kebebasan individu diartikan sebagai kemampuan untuk berbuat sesuatu atau menentukan pilihan, kemampuan yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihannya tersebut, dan kemampuan untuk bertanggung jawab pada perbuatannya. Dan yang terakhir adalah prinsip kebenaran, prinsip yang dapat dibuktikan atau ditunjukkan agar kebenarannya itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat yang bersifat logis atau rasional. Selanjutnya adalah pajak dalam entitas bisnis. Saat ini, bisnis dan pajak tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya, di mana keuntungan ekonomis terdapat, di situ biasanya akan ada kegiatan bisnis. Dimanapun ada bisnis, di situ ada pajak yang mewakili kepentingan negara. Semua kegiatan berbisnis tidak akan luput dari kewajiban pajak. Untuk penyerahan barang atau jasa yang dilakukan akan ada kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Bila dalam menjalankan bisnisnya diperoleh keuntungan, maka yang bersangkutan harus membayar PPh. Pengusaha harus sadar betul akan hal ini. Oleh karena itu, sebelum menentukan kebijakan bisnis, pengusaha harus mengintegrasikan peraturan perpajakan di dalamnya. Dalam hal ini, di benak pengusaha harus selalu waspada pajak, bisa PPN, PPh, maupun jenis pajak lainnya. Di samping itu, dalam melihat keuntungan, pengusaha harus berorientasi pada net income after tax. Jangan sekedar melihat keuntungannya, tetapi harus keuntungan yang sudah memasukkan biaya pajak dalam perhitungannya. Sekian video penjelasan saya pada mata kuliah etika perpajakan, yaitu tentang konsep etika dasar. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.